memang berbeda. Mungkin pengalaman dari yang kami gini di kelas ini ada 2 rukol ya gitu ya. Yang ini 10 ini mereka satu kelas rukol, yang kami gabungnya sama yang SMA di sebelah. Mungkin kalian punya cerita sendiri di rukolnya sendiri, kami juga punya cerita. Jadi kalau saya sebagai CGP ini, cerita kami yang di 5 ini saja kayaknya tidak terlalu semenarik yang tadi yang kami dengarkan. Itu luar biasa bagi saya, mulai dari Pak Tuti, mulai dari Pak Adi sama Pak Niko, itu luar biasa perjuangannya untuk menyelesaikan CGP ini. Bukannya kami santai-santai saja, bukan. Kami tetap dengan beban pekerjaan dan beban pikiran yang lain juga yang lebih banyak, tapi mungkin lebih menarik lagi mungkin yang Bapak Ibu lalui lagi gitu. Jadi kalau di kelas kami ini sama, saya juga mendapatkan, saya tidak ada kenal satupun, termasuk Pak Edi, Pak Joko mungkin pernah dulu ke rumah, cuma saya nggak tahu gitu. Jadi mungkin urusannya dulu sama suami saya, tapi saya nggak ngerti. Iya betul, saya nggak tahu. Jadi pada saat di sini saya nyampaikan kalau di kelas saya ada 3 PP. Siapa? Ada Pak Edi, ada Pak Saiful, ada Pak Joko. Itu Pak Joko yang dulu saya benar-benar nggak ingat siapa Pak Joko. Padahal Yongkok itu kalau adanya Pak Edi gitu nggak saya. Jadi yang saya dengar tentang PP saya ini yang luar biasa, yang benar-benar menakutkan, ya benar. Saya tidak mengenal, mungkin dengan 5 CGP 4 rekan saya saja saya tidak tahu, karena saya memang bukan, saya 2017 baru di sini, 2 tahun juga pernah di Enggano. Saya tidak bergaul sama guru-guru di sini, saya lamanya honornya di kota, di Bengkulu gitu. Jadi di sini saya benar-benar nggak paham gitu guru-gurunya siapa, dan saya pun langsung ditempatkan di Pematang Sapang yang nggak bisa bergaul dengan guru-guru kecuali yang di IPA, yang saya kenal guru-guru IPA gitu. Nah jadi waktu kena Pak Edi, siapa PP-nya Pak Edi? Edi Susilo. Oh itu yang di kuku yang gini-gini, itu ceritanya luar biasa menyeramkan. Dan itu saya lumayan stres Pak, makanya waktu pertama kali Bapak mengumpulkan kami berlima itu, saya mungkin CGP yang paling tidak mau ditelepon atau di WA itu paling susah saya, karena saya Bapak ini. Dan saya juga bingung ini program ini gimana gitu. Jadi memang benar-benar, bahkan pada saat kami diangkat sama kepala sekolah, dan kebetulan saya sama Bunda Neni juga kenal sebelumnya, dan Dwi juga dari SMP 47 juga sama Bunda Neni, kami diantar berdua. Dan itu komentar dari 2 kepala sekolah kami itu sama Pak. Aduh, kenapa lah anak kita 2 ini, Bu Anis, kenapa dapatnya sama bapak itu? Ya, dan itu memang benar-benar menakutkan gitu. Makanya kami juga, mungkin saya mewakili teman-teman yang berlima ini, sebenarnya bukan tidak mau Pak bertanya ke Bapak atau tidak mau membalas apapun WA yang Bapak kirim. Tapi benar seperti yang kami sering bincang-bincang sama-sama teman ini, belum kami minta ke Bapak sudah memberikan. Iya. Jadi belum kami mau tugas itu Bapak sudah banyak WA. Jadi secara luar biasanya kami, apa yang lagi mau kami tanyakan? Mungkin dengan kami tidak membalas, paling dikasih terima kasih Pak, ya Pak, itu dengan jempol, dengan stiker, itu sudah menurut kami sudah berterima kasih banyak dengan Bapak. Mungkin tidak sempat dengan berbincang-bincang terlalu banyak bahkan Bapak sering mengeluh, memang setiap PI ini CGP saya dapat. Iya, itu memang keluhan Bapak kalau PI ini aneh loh kok CGP yang lain tuh WA saya, nanya saya, tapi ini CGP saya nggak tahu.
dapat semua, udah ilmu bapakku sudah ditransferkan semua, dan alhamdulillahnya kami pun sudah bisa melaksanakannya gitu. Mungkin bapak bisa berbaginya ke teman-teman yang lain lagi. Terus luar biasa juga, saya pernah satu kelompok sama Pak Miko waktu digabungkan di grup SMP, karena Mbak Eka-nya dioperkan lagi ke SD. Itu rukolnya sudah kami bergabung, dan secara mengejutkan juga ternyata kita rukol kemarin sudah 20 kali ya. Dan itu saya termasuk kaget waktu terakhir, sudah 20 kali ya. Ya, sudah 20 kali kami berkolaborasi secara daring. Bahkan saya tertariknya waktu yang Pak Miko dan ke kelas kami, dia agak takut-takut Pak. Takut kenapa kok nggak bisa diterima nanti gitu. Tapi kayaknya bisa berkolaborasi juga. Jadi saya juga terima kasih kepada teman-teman semua. Ini kesempatan emas bagi kita untuk saling berkenalan dengan orang-orang yang hebat. Tidak cuma PP, mungkin kita pun sebenarnya punya kelebihannya masing-masing. Jadi seperti tadi ada kekurangannya, tapi kayaknya kekurangannya itu nggak akan muncul, nggak akan terlihat karena kita nih sudah muncul dengan diferensiasinya sendiri-sendiri. Jadi sudah punya apa ya, keunggulannya masing-masing. Mungkin Pak Anies sama Pak Miko ya seperti itu. Tidak apa ya, tidak membuat mereka ini apa, ini nggak punya ilmu, tidak sama sekali. Kita sama-sama belajar. Alhamdulillah tadi kata Pak Nudi juga saya suka kita di sini bukan untuk apa ya, kita memperbaiki diri kita sendiri ya Pak. Jadi kalau di sekolah pun mungkin ada yang belum kita laksanakan secara maksimal, tapi dengan adanya pembelajaran yang sudah kita lalui dengan 3 modul ini udah selesai, itu pola pikir kita udah berbeda. Bagaimana kita mau menghadapi anak, bagaimana menghadapi teman sejawat, bahkan di rumah pun mungkin dengan anak saya sudah berubah sekarang. Tidak lagi yang benar-benar kerasnya seperti kalau Bu Eka lebih paham dengan anak-anak, dia lebih ngerti. Kalau saya dulu agak keras sama anak saya cerewetnya luar biasa. Jadi kalau sekarang enggak. Jadi itu banyak yang mau diceritakan, tapi kayaknya hampir sama lah pengalaman kita, tapi kita punya ceritanya masing-masing. Ya, mungkin bisa dibagikan nanti kalau kita ngobrol, kita ketemu lagi di loka yang berikutnya, mungkin agak lebih santai atau kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekali lagi kalau misalnya ada yang main ke Harga Makmur atau apa, kalau memang mau berkumpul lagi, nginap boleh. Nginap besok pas di SKB. Mungkin nanti di waktu berikutnya bisa berkumpul lagi, tidak dalam yang C ya, sudah GP lagi. Jadi itu mungkin yang paling menarik itu saya sama Pak Edi. Saya takut awalnya dengan Pak Edi karena ceritanya yang luar biasa. Luar biasa takut. Bismillah. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman. Tadi sudah banyak teman-teman yang bercerita seperti itu kan. Ada yang ditipu masuk CGP, ada yang ditipu masuk PP begitu ya. Kalau saya nggak ada yang nipu sebenarnya. Tapi saya waktu itu mendaftar CGP itu di saat titik jenuh saya mengajar di tempat saya mengajar sekarang. Jadi namanya manusia itu punya titik jenuh seperti itu teman-teman ya. Ketika itu saya dapat selentingan, katanya itu kalau mendaftar CGP nantinya tuh bakal dianggap PNS. Jadi, iya, jadi saya tertarik sekali karena saat itu saya merasa jenuh dengan kondisi saya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan suami juga, kemudian harus berada di waktu yang penuh di sekolah saya sampai jam 4 setiap harinya kecuali hari Jumat dan Sabtu. Saat itu saya merasa jenuh sekali. Kemudian ada selentingan seperti itu, jadi saya mengajar. Jadi saya mengikuti seleksi CGP ini. Qadarullah lulus. Saya senang sekali. Sampai waktu Loka Karya 0, saya sampaikan keinginan waktu itu
disuruh menyampaikan apa keinginannya. Saya sampaikan harapan saya, yaitu tadi diangkat PNS kayak gitu. Meskipun pada setelah berjalannya waktu kayaknya itu enggak kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Saya tetap tidak punya rasa menyesal mengikuti program ini, karena di program ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu baru, di mana ada pembelajaran yang mengajarkan saya untuk semakin sabar lagi. Ya, ada pembelajaran yang mengajarkan saya untuk sabar dalam segala apapun, bukan hanya mendidik anak-anak, ya. Jadi saya tidak ada merasa menyesal sama sekali. Kemudian di pembelajaran mungkin sama, atau mungkin saya sendiri yang mengalaminya. Saya pernah mengalami di titik jenuh, ya Allah, kok ini tugas banyak sekali, sementara saya pulangnya tuh jam 4 kayak gitu kan. Tapi ada satu penguat saya melihat PP saya sudah tua umurnya. Iya, tapi saya melihat semangatnya luar biasa sekali. Saya bilang, apa ini? Pak Edi ini kok bisa seperti ini? Saya bilang. Jadi saya merasa malu lah ya teman-teman ya. Dari segi umur mungkin saya merasa masih kecil kayak gitu. Jadi, kemudian saya lihat Pak Edi yang usianya sudah lebih tua dari saya itu semangat sekali dalam hal apapun, dan dia itu welcome sekali terhadap apapun, tidak pelit ilmu ketika ada apa-apa. Pokoknya dia selalu seperti yang disampaikan Ayu tadi, kami belum bertanya, dia sudah memberi. Ya. Jadi apa lagi yang mau kami tak tanyakan seperti itu. Jadi teman-teman perlu kita sadari bersama bahwasanya di program ini kita dapat mendapatkan manfaat yang sangat banyak sekali. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya tidak ada yang mungkin jarang orang yang bisa sekuat kita. Jadi kita patut untuk bersyukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.